Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba wal huzna idza syi'ta sahla. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan kegiatan yang penuh berkah ini, dan naro ana wujuhakum yakni mutabassimin wa yakni suada la adri bisa bagaimana yani, bisa babi snack atau bisa babi kohwa, lakin yani ala kulli hal narakum fi yani ahsani wa fi afdali hal wa natamanna an yakun hadzal hal ila min bidayati hadzal barnamij ila akhir hadzal barnamij. Amin Allahumma amin. Wa ana akhukum fillah Rizki Haitsul Haq wa yani fi hadzal fasal yani minal qalil atakallam amamakum alaysa kadzalik lianna fi hadaini faslaini akhirain ma darastu ma udarrisu faslus khamis wa sadis liannakum yani bada'tum bi yani mada tarkiz an mawad amma yata'allaq bi takhassusikum. Wa insyaallah taala fi hadzal masa sanunaqishu ma'an. Urid an aj'ala hadza munaqashah. Laisa ta'lim. Idza kana ta'lim yani qad yani kalau satu arah tuh bikinnya ngantuk ya. Tapi sudah antisipasi dengan kohwa sih ya. Jadi seharusnya sih nggak ngantuk ya. Ya, oleh sekali ya Uzri. Happy sekali kayak wajahnya Uzri sore ini nih. Ya, Masya Allah. Baik, Ana izin sambil berdiri ya. Tolong kameranya dikondisikan aja. Baik, ikhwati fillah, hari ini kita akan diskusi bersama ya tentang tema kita hari ini adalah apa? Bukan hanya manajemen asrama, tapi apalagi tuh? Ada problem solving nggak sih di situ? Atau hanya manajemen pengelolaan asrama? Ana lupa. Taib. Masuk ke slide yang pertama. Kita awali dengan sama-sama baca basmalah. Bismillah. Slide yang pertama, Wah, nih. Tambah operator. Nasrul, duduk situ Nasrul. Nih, ada dia rangkap kameramen dan ini jadinya. Bismillah. Kenapa asrama? Landasan atau apa namanya ya? Prinsip mendasar dalam kehidupan berasrama yang kita pahami, antum ke depan akan jadi qaidun ya, atau munazzam atau musyrif laisa kadzalik ya, fi ay makan, imma fil ma'had wa imma fi al-mujtama. Kalian akan menjadi qiyadah, pemimpin di situ. Kalian akan menjadi musyrif, ya qiyadah dengan makna umum ya, bukan qiyadah makna khusus, itu cuma Rafiki mungkin yang paham. Ya. Tapi qaidnya antum di sini adalah sebagai pemimpin, memberi contoh dan lain sebagainya. Ana ingin memberikan sebuah uslub Arabi wajadtuhu fi al-mahad. Mungkin yang dulu pernah belajar di pondok modern mungkin pernah dengar istilah ini. Di sini bunyinya adalah apa? Inna tanfidat tarbiyah al-khuluqiyah wal aqliyah la yakfi bi mujarradil kalam. Bal la budda an yakuna bil qudwatis sholihah wa ijadil bi'ah. Wa kullu ma yarahu talamid wa ma yasma'unahu min harakatin wa aswatin ya fi hadzal ma'had yakun yakunu amilan atau amilan min awamili at-tarbiyah
al-khuluqiyah wal aqliyah. Ini landasan prinsip dasarnya kehidupan berasrama dalam sudut pandang kita sebagai seorang musyrif, au qaid, au munazim, hakada. Saya coba terjemahkan. Pendidikan akhlak dan mental tidak cukup hanya dengan kalam, orasi, penyampaian, atau pidato lah ya. Tapi harus dengan keteladanan utama. Al-Qudwah. Ya. Penciptaan milieu yang kondusif sehingga semua apa yang dilihat dan didengar santri berupa gerakan atau bunyi-bunyian apa saja dalam pondok akan menjadi faktor pendidikan. Jadi apa yang didengar, apa yang dilihat, dan apa yang dirasakan di pesantren itu semuanya adalah sebuah kondisi untuk membangun konsep pendidikan yang baku, yang bagus. Maksudnya apa dari sini? Antum, gerak-gerik antum mulai hari ini, sikap antum, ya, cara antum berpakaian, cara antum menampilkan seorang personal antum itu dilihat dari hari ini. Maka kalau keluar dari ma'had ini, kalian masih merasa diri kalian itu bukan siapa-siapa, bukan orang yang tidak dilihat oleh orang, sesungguhnya ini adalah musibah. Musibah buat diri antum, ya, dalam rangka mengarungi apa nih slogan kita ini, tagline kita ini, siap terjun dan bertahan. Kalian akan lebih effort nanti kalau kalian tidak memahami prinsip dasar ini. Apapun yang ada dalam diri kita itu akan menjadi percontohan bagi orang lain. Ada sebuah kitab yang menarik, ya, dikatakan bahwasanya dalam kitab Rokoik disampaikan oleh Dr. Agus. Saya mengutip dari perkataan beliau. Beliau mengatakan, mungkin kalian juga pernah dengar dari saya, tapi nggak tahu udah lama kayaknya. Saya sering menyampaikan adalah sebuah statement yang menarik. Bunyinya begini: kun kal farosyah, ta'thiruha kullu ainin ra'atha, walam tantik bi kalimah. Nah, ini mungkin Husen yang tahu ini artinya. Apa Sen artinya Sen? Sodaqallahul azim. Kun kal farosyah artinya apa? Jadilah kalian laksana seekor kupu-kupu. Bukan kupu-kupu malam ya, kupu-kupu aja. Kupu-kupu. Farosyah itu adalah kupu-kupu. Ta'thiruha kullu ainin ra'atha walam tantik bi kalimah. Terpesona seluruh mata memandangnya walaupun dia tidak berkata-kata, walaupun sepatah kata. Jadi dalam konsep memberikan kudwah, bisa jadi kalian gak usah banyak omong. Kalian mau mengajarkan anak didik kalian nanti di pesantren atau di mana untuk bisa sholat berjamaah secara bagus, secara disiplin. Jadilah kalian orang yang pertama. Usi nafsi wa iyyakum ya. Anda juga bukan personal yang baik, tapi kita berusaha untuk itu. Jadi nggak usah banyak ngomong, buktikan aja udah. Itu kadang bisa lebih berdampak, itu kadang bisa lebih menyentuh. Terpesona orang lihat, Masya Allah Hilmi, Masya Allah Sabil, Masya Allah Rifki, Masya Allah siapapun lah yang ada di sini. Ya, tolong Rafli tutup pintunya Rafli. Takut banyak yang datang nanti. Next. Kenapa asrama? Karena nggak tahu ini udah terbentuk belum di tempat kita. Jangan-jangan kita ngomongin begini, kita belum membentuk ini di tempat kita juga. Ya. Asrama is home is family. Kalau Anda menerjemahkan. Ini jelas. Asrama ini adalah rumah dan keluarga. Kalau ada temannya sakit, dia punya perhatian. Kalau ada temannya lalai, dia mengingatkan. Berubah itu kuasa Allah berubah. Tapi kalau mengingatkan itu kewajiban kita. Kita nggak disuruh bermuamalah untuk bisa berubah. Tapi kita ditugaskan untuk bermuamalah karena itu wajiban dari dakwah, kewajiban dari kita.
Kalau berubah itu di tangan Allah. Tapi yang jelas ini udah jadi rumah kita, keluarga kita. Susah senangnya itu bersama-sama. Anda nggak tahu kalian 3 tahun di sini, ini sebentar lagi mau selesai, sudah menjadikan angkatan ini keluarga atau belum? Atau yang cuma sebatas kenal di kelas? Setelah itu ya sudah urusan masing-masing. Ya itu jangan dijawab, jawab pada diri kita masing-masing. Kalau belum, ini masih ada waktu. Masih ada waktu. Asrama is positive habit. Adalah lingkungan yang menghadirkan nuansa yang positif. Jadi kalau masuk asrama tuh positif. Kalau masuk asrama takut barang hilang, wah ini bahaya nih. Berarti banyak unsur hal-hal negatif yang ada di asrama itu justru. Di asrama sendal hilang. Di asrama apalagi? Dompet hilang atau apa hilang. Berarti nggak menghadirkan habit yang positif. Yang ketiga adalah asrama is TFT, Leaders in Creativity. Oh nih, kalau bahasanya begitu. TFT itu apa? Training for Trainer Leaders, ya, is Creativity. Kalau Anda memahaminya begini, asrama itu adalah latihan kita menjadi seorang pemimpin yang penuh akan kreativitas. Ya ini jadi evaluasi kita nih, Dema dan seluruh hal-hal asatid dan siapapun pihak yang ada di asrama ini, kalau belum asrama menjadi wadah meningkatkan kreativitas kita di sini. Di situ ada kepemimpinan, di situ ada kepedulian, di situ ada kepekaan. Bahkan peka itu adalah visi ma'had kalau teman tahu. Imdadul ummah bi ulama amilin wa du'at wa'in. Wa'in itu peka. Kalau bahasanya Mahfudzat itu, peka itu dia punya rasa tanpa harus dikasih tahu. Saya nih salah. Saya kalau datang terlambat itu saya punya rasa malu. Ini juga jadi kita sambil kenapa? Saya nggak bermaksud ini saya bu. Tapi benar. Nanti kalau kalian di masyarakat kalian telat tapi kalian nggak punya rasa malu, berarti kalian tidak peka. Padahal peka itu adalah salah satu visi ma'had. Gimana jadi orang peka? Absen tuh kalau sampai bolong dia harusnya tuh malu. Bukan karena apa ya? Bukan karena apa, tapi karena dia ngerasa ada suatu hal yang salah pada diri saya. Ini ya, positif family positif. Maksud saya begini, nanti kalau kita jadi musyrif, tolong terapkan ini. Yang sekarang udah berlalu biarin. Tapi next kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin dimanapun Anda berada, di sekolah, di masyarakat. Tolong bangun habit ini. Kalau ini kalian bangun, ya, mungkin dalam prosesnya akan lelah, mungkin dalam prosesnya akan capek, mungkin dalam prosesnya akan makan hati. Tapi ketika si anak didik itu menjauh atau berpisah dari kalian, kalian akan menjadi sosok yang salah satu akan diingat nanti. Iya, banyak fansnya nanti ke saya. Nah, lanjut. Iya, lanjut. Lihat, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen asrama. Ini kalian nanti kan jadi musyrif ya, sekaligus nanti kita bahas case-case yang terjadi di beberapa kali tahun khidmah ini. Ya, banyak banget kasus-kasus yang terjadi gara-gara khidmah ini, khususnya dalam pengisyrofan. Kita ini belum siap datang ke lembaga A, lembaga B, lembaga C. Kalau kita tuh menjadi musyrif, kita ngiranya kita cuma sebagai mahasiswa yang kalau nggak disuruh nggak jalan. Khawatirnya begitu. Kalau kita udah jadi orang yang aktif, yang peka, yang ini bagus. Tapi kalau itu sering terjadi, nah ini kita harus evaluasi. Ada dua hal, hardware dan software. Ada infrastruktur yang baku yang harus kita bangun sebelum kita jadi musyrif. Ada juga infrastruktur yang tidak tertulis yang kita harus rancang. Contoh misalkan, hardware-nya udah pasti asrama. Sarana prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang berjalannya program di asrama, menyiapkan ruang-ruangan peningkat bakat-bakat, menyiapkan ruang sarana ibadah, memberikan media untuk bersosialisasi di masyarakat. Ya ini menurut saya ini hal-hal yang lumrah ya kita harus siapkan. Yang lainnya softwarenya,
Ini kegiatan. Yang dimaksud adalah pelaksanaan pengelola asrama setempat yang mengawal proses berjalannya pengelolaan asrama, merancang syarat dan ketentuan asrama, merancang lamanya program asrama. Nah ini. Jadi kalau kita di asrama nanti kita coba kaji dulu tuh. Tanya sama senior misalkan. Ustadz, gimana ketentuan yang ada di asrama? Umumnya begitu. Mana batas-batasan yang jadi fasilitas, mana jadi batasan yang tidak menjadi fasilitas. Nah, itu kita cari tahu itu tuh. Buatkan dulu posisi kita dari sisi hardware dan juga softwarenya. Next. Nah, baru kita buat skema manajerial. Dalam ilmu manajemen ada kaidah POAC. Nah, POAC itu apa? Yang pertama adalah planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluating. Dasar ilmu manajemen tuh ini. Dasar dari ilmu manajemen adalah 5 ini. Apa ini? POAC. Ya. Planning, organizing, actuating, controlling, evaluating. Ya. Planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluating. Itu harus berjalan tuh. Kita mau jadi manajer apapun ini harus berjalan. Seorang manajer itu harus dia memplanning apa, atau actionnya gimana, kontrolnya gimana, evaluasinya gimana. Terus berputar gitu tuh. Terus berputar begitu. Dia harus mengevaluasi apa nih yang kurang nih. Oh ini kurang ini kurang ini. Harus cepat berpikir cepat dalam menentukan sebuah keputusan langkah sesuai yang udah dia planning kan. Mana tadi tampilannya? Ya. Geser. Next lagi. Oke, kita masuk ke yang pertama. Next. Ya, planning. Ya. Planning atau planning? Ya. Memastikan semua software dan hardware, membuat syarat dan ketentuan yang akan berjalan, membuat jadwal kegiatan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Semua peserta berkoordinasi dengan bagian lain jika diperlukan koordinasi atau kolaborasi dalam berjalannya program. Jadi kalau kita bikin planning, ini yang harus kita coba persiapkan dari sekarang. Ya. Kalau dalam ilmu laporan tuh ada 5W, 1H. Ya, apa aja itu? What, apa lagi? Where, who, when, ya, who, how, ya kan? Itu. Nah, itu dijelaskan di situ. Bagaimana aturan mainnya? Ya, jangan sampai saya dapat laporan itu mahasiswa anak Nuaimi disuruh jadi musyrif tapi dia nggak tahu harus berbuat apa. Kita udah harus dalam posisi walaupun udah dibuat kita harus koordinasi. Ustadz, bagaimana planning bekerjanya? Makanya tadi saya tambahkan poin ini. Berkoordinasi. Kita yang harus proaktif. Masa khidmah ini kalian jangan jadi jangan jadi orang yang kalau nggak diketuk nggak bunyi. Tapi kalau perlu kita yang lebih aktif. Nanti misalkan kalian di sekolah mana, tanya koordinasi apa yang perlu saya lakukan, apa planning yang perlu saya kerjakan, job desk saya dan sebagainya, itu harus aktif. Next. Organizing. Ya, organizing. Apa di sini? Memastikan semua yang sudah dibuat berjalan dalam planning tersosialisasikan. Nah, ini. Ya, dengan menyeluruh dan bisa dijadikan kesepakatan bersama dalam menjalankan program. Saya melihat juga di Anuaim ini banyak sekali kekurangan, salah satunya adalah sosialisasi. Kadang kita sosialisasi itu kurang maksimal. Jadi banyak sekali yang belum bisa mendapatkan informasi secara jelas. Padahal kalau jelas mah, saya yakin semua bisa berjalan dengan baik. Sosialisasi yang bagus, komunikasi dan lain sebagainya. Review kegiatan berkala, itu bagian dari organizing kita. Dilihat nih, jalan gimana nih? Ini solusinya gimana? Terus tuh berpikir bagaimana caranya agar bisa terorganizing dengan baik. Membangun tim yang bisa saling sinergi dalam mengawal program. Ya, kita bukan Superman. Tapi kita super team. Nah, cari stakeholder atau mitra-mitra yang
dibutuhkan di dalam tim kalian. Maksud saya begini. Teknis banget ini ya. Ini teknis banget ini. Saya musyrif. Saya harus berkoordinasi dengan siapa? Misalkan dengan kepala bidang kesiswaan. Dengan siapa? Tuh kan? Kurang koordinasi. Nah, ini. Ya. Ini namanya human error. Ya. Tidak ada yang sempurna. Nah. Tapi yang jelas kita harus mengawal ini secara baik. Ya. Next. Cepat aja. Actuating. Nah, ini juga yang nggak tahu ya. Kalau di siklus Nuaimi itu agak berbeda mungkin nanti dengan di masyarakat atau di sekolah atau siapa, karena segmennya bisa jadi di atas kalian, bisa jadi di bawah kalian. Membersamai peserta asrama dalam setiap program yang sudah direncanakan. Jadi apa yang kita planningkan, apa yang kita niatkan, itu kita harus hadir di situ. Jangan sampai kita ngomong apa kita nggak ada di situ. Makanya saya bilang, qudwah kita itu menjadi figur yang dibutuhkan untuk mendorong peserta asrama bisa mengikuti. Kalau kalian nggak beraktualisasi di situ, ya nggak akan menjadi qudwah. Apalagi anak-anak, betul nggak? Ustadznya ngomong aja apa-apa, tapi realitanya tidur, nggak ada, telat dan lain sebagainya. Nah, ini bahaya ini. Ya, subuh dan sebagainya. Ya, itu membuat SOP dari setiap program. Ya, mungkin kalian yang anak-anak organisasi istilah SOP, TOR itu udah suatu hal yang familiar ya seharusnya. Ya, bagaimana mengelola sebuah event dari mulai pra-nya sampai selesainya. Ya, jadi kalau misalkan satu agenda nih, subuh. Bagaimana menghadirkan subuh yang berkualitas? Ya. Dengan kondisi yang ada misalkan. Kalau memang perlu bangunin. Setelah itu apa? Misalkan bersamai. Setelah itu apa? Analisa siapa yang tidak hadir misalkan. Setelah itu apa? Evaluasi. Lalu apa? Kontrol dan lain sebagainya. Itu harus terus berjalan seperti itu. Untuk menjadikan habit yang bagus. Ya. Memastikan semua SOP yang dibuat bisa berjalan sesuai dengan SOP. Nah, ini lagi-lagi. Yang di-planningkan apa, yang dikerjakan juga harus apa. Lanjut. Controlling. Melakukan controlling setiap kegiatan guna menganalisa apa hal-hal yang perlu dievaluasi. Otak kita selalu berputar ya dalam menjalani kegiatan nih, apa yang perlu dievaluasi. Ya. Ya mungkin Anda bercontoh misalkan dalam kondisi yang ada di asrama kita misalkan. Apa yang perlu dievaluasi misalkan? Masuk kelas, subuh, misalkan jamaah. Ya memang kadang kita perlu effort. Ya, kalau enggak ya kita tidak akan menemukan habit itu. Habit itu di dalam perkataan ulama itu yang nular itu yang buruk. Jarang yang nular yang Yang nular yang su'ul khuluq yu'di. Jadi yang nular itu yang buruk. Yang malesnya. Ya kan? Yang seenaknya itu yang nular tuh itu. Tapi kalau yang baik-baiknya itu butuh effort tuh. Butuh effort kadang. Lanjut. Udah ya, kontrol. Udah ya. Catat segala hal yang sekiranya perlu dievaluasi karena bisa jadi evaluasi itu bertahap, maka perlu didokumentasikan. Dokumentasi itu maksudnya dicatat, nggak harus difoto, video bukan, tapi dicatat. Ya, apa nih yang kurang, apa yang perlu dievaluasi dan sebagainya. Anda dapat statement yang bagus banget dulu waktu di acara yang sukses. Itu adalah acara yang setelah acara seakan-akan gak ada acara. Paham nggak? Acara yang sukses itu adalah acara yang setelah acara seakan-akan gak ada acara. Tapi kalau acara berantakan, semau apa, berserakan ini itu dan sebagainya, belum dikatakan itu acara yang sukses. Jadi dari awal sampai selesai itu harus benar dipastikan semuanya
clear, tidak ada yang tersisa. Memastikan semua tim berjalan pada job desk-nya, ya. Memastikan SOP itu berjalan sesuai perencanaan. Ya, banyak hal ya bisa dipakai, briefing, ya, komunikasi, rapat dan lain sebagainya. Itu sebuah dunia manajerial yang nggak mungkin lepas itu. Rapat, koordinasi, ya. Kalau organisasi jarang koordinasi, jarang rapat, jarang evaluasi, memang dari situ akan timbul gesekan. Namanya pergerakan pasti ada gesekan. Kayak kalian nanti nih di lapangan bergesekan sama sesuatu, koordinasi yang baik. Apa yang kira-kira? Juga jangan kekeh ya. Mohon maaf nih, sering terjadi kayak mukul, ya, kayak misalkan berperilaku yang kekerasan, jangan. Ya, jangan. Koordinasi yang baik sama yang ada di atas kita. Jangan cepat mengambil keputusan. Tugas kalian cuma mengkontrol, melihat dokumentasi, koordinasi. Koordinasi apa yang terbaik perlu kita ambil. Apalagi kita nih yang masih jiwa-jiwa pemuda, jiwa-jiwa, wah, kayaknya saya cekek aja nih orang nih. Wah, jangan. Ya, ini kayaknya saya rendem aja nih, jangan ya. Tapi koordinasi, ya. Saya burgerin aja nih, jangan. Ya. Lanjut, geser. Evaluasi. Apa yang perlu dievaluasi? Rapat. Tadi Anda bilang ya. Evaluasi, rapat, itu suatu hal yang lumrah terjadi dalam dunia manajerial, dalam dunia organisasi. Ya. Bisa pekanan, bisa bulanan, bisa semesteran, bisa tahunan. Menyampaikan semua catatan dari hasil controlling apa saja yang kiranya perlu dijadikan masukan untuk evaluasi. Kalian kan sudah mengkaji tuh, sudah kontrol, sudah actuating dan sebagainya, sampaikan itu dalam evaluasi. Khususnya kepada pihak-pihak yang paling pemangku kebijakan. Kita kan eksekutor aja di awal. Ya. Tapi dalam keputusan-keputusan strategis kita harus koordinasi. Balik next. Oke, sebelum itu, balik dulu sebelum itu. Yang jelas dari ini semua adalah ingin mengajak kita semua di sini sadar kalau kita ke depan sudah akan menjadi seorang pemimpin, manajer, bos. Iya, punya tanggung jawab, CEO. Ya. CEO Hadroh. Ya. Kalian sudah akan menjadi pemimpin yang dimana dituntut inovasi kalian, kreativitas kalian, konsistensi kalian. Nggak bisa main-main lagi. Apalagi di jidat kalian tertulis tuh Nuaimi. Nuaimi ini Nuaimi. Ya. Iya. Ketika apa yang kalian tampilkan itu adalah penampilan Nuaimi. Kalau Nuaimi kayak gini ya, dilihat orang, ini Nuaimi nih. Nah, kayak gini, astagfirullahaladzim. Ya. Apalagi hal-hal lain, keburukan lainnya. Ya, misalkan kalian kurang memberikan contoh subuh, Anda sampaikan aja. Kenapa adanya materi ini? Karena seringkali yang jadi musyrif nggak sadar diri dia musyrif. Iya nggak? Bagaimana mau menjadi musyrif kalau kalian tidak mencontohkan hal yang baik, tidak memberikan qudwah? Mustahil. Ini santrinya lapor ke pimpinannya, musyrifnya nggak jamaah, musyrifnya merokok, musyrifnya, naudzubillah, kita sampaikan aja pacaran misalkan. Ya. Ya. Nggak usah tunjuk-tunjukkan, kita introspeksi diri. Ya. Ya, jangan tunjuk-tunjukkan. Ini sangat mungkin terjadi pada diri kita, Ahi. Betul enggak? Betul. Cuman bagaimana cara kita mengontrol diri kita? Ini terjadi. Mohon maaf. Ustadz, tolong Ustadz, ini ada Dai Nuaimi pacaran sama anak SMA-nya, ngobrol berlebihan. Ustadz, mohon maaf, ini ada Nuaimi
merokok di asrama. Nah. Ya, kita lihat nanti di berjalannya kegiatan kita ini nanti. Kita kan cuman berikhtiar agar tidak terjadi lagi. Kalau Ana jujur, kalau Ana pribadi, karena Ana bukan PLMPM, bukan LPPM ya. Kalau sekarang juga Ana bukan asrama dan lain sebagainya, tapi Ana melihat begini, kalau yang jelek nama kita, nama pribadi antum, terserah. Antum mau zina, antum mau jadi predator, mau jadi apa, terserah. Tapi kalau di jidat antum masih ada nama Nuaimi, wallahi, ya, kami asatid tidak akan pernah ridho akan hal itu. Karena itu bawa nama Ustadz Itang di situ antum, nama Ustadz Amir, Ustadz apa. Maka berpikir dalam-dalam sebelum kalian bertindak sesuatu. Ya, pikir dulu matang-matang nih. Ini kira-kira kalau saya ngelakuin ini nih dampaknya apa, efeknya apa? Ya, gitu. Ini kasus sudah yang terjadi dan Ana berharap betul, ya. Tolong dipahami ini dengan hati kita semua di sini. Ya, jangan dibercandain ini bukan bercanda ini. Untuk hal begini jujur ini bukan bercandaan. Ya, kalian ketawa-ketawa sini dan sebagainya. Jangan kalian nanti akan jadi kasus setelahnya. Naudzubillahi min. Maka dari itu Ana bilang, ayo sama-sama kita jaga nama baik Ma'had kita dan nama baik antum semua di sini. Oke, bisa dipahami semuanya? Nah, lanjut. Terakhir. Sebelum terakhir sih. Sebelum kita buka tanya jawab, ini contoh. Dulu Ana sempat buat. Ini Ana contohin aja. Sebagai seorang musyrif kalian harus paham 24 jam kegiatan di Ma'had ini. Ini memang kurang detail. Ana cuman buat dalam kategori sobah, nahar, masa, lail. Ana nggak detailkan nih sobah dari jam berapa sampai jam berapa. Nahar ini dari jam berapa sampai jam berapa. Masaan ini di jam berapa, lail ini jam berapa sampai jam berapa. Ini contoh. Al-Ansyitah fi syahr Februari. Kegiatan yang ada di bulan Februari. Ana sudah skemakan seperti ini. Minggu pertama, minggu kelima nih. Ini berarti minggu ya pokoknya minggu kelima lah. Ya, tanggalnya ada nih. Ana buat tahun 2020. 3 bulan 2 2020. 4 sampai lihat hari Senin. Ini yang Ana buat, Ana bertanggungjawabkan waktu itu ya. Jadi minggu malam kita udah di sini. Malam itu juga kita sudah harus qiyamul lail. Kenapa? Karena Senin adalah hari jihad. Senin, walaupun minggu kalian dimanapun terserah. Yang penting Senin kalian sudah harus berjihad di sini. Tolabul ilmi ada jihad. Makanya kalau ada orang yang meremehkan dirosah hari Senin, lalu dosennya masuk belum ada orang, zaman itu nggak ada. Qiyamul lail udah langsung malam Senin itu. Halakoh paginya, pagi itu pasti halakoh. Naharnya ini kita coba deskripsikan dari jam 7 sampai jam 12 atau sampai jam 1 lah zuhur. Nah, ini dirosah, makanya saya kosongkan semua. Ini kondisi dirosah ini kamar terkunci, nggak ada yang boleh keluar masuk kamar. Imma di fasal atau di musola atau di maktabah. Kamar itu ya malam, selebihnya nggak boleh. Tidak, bukan waktunya di kamar. Muhadharah kutubut turos ini sore. Ini malamnya kosong. Break. Selasa halakoh komunitas momen. Kita punya komunitas apa? Harus bergerak di sini. Pastikan betul-betul Dema bergerak, bukan hanya 1-2 komunitas. Ada berapa komunitas gini? Fasilitasi, butuh apa? Kerjakan, kreasi. Dulu ada kaligrafi. Ya, mereka butuh kanvas ini, pasang di mana. Komunitas sampai malam. Rabu, ini Selasa, Rabu. Nasyat lugawi. Rabu pagi itu adalah mufrodat. Ini dulu ya. Nasyat lugawi ini pagi bahasa. Ya, mufrodat, hiwar dan lain sebagainya. Siangnya di Rosa biasa, sore Riyadhul Jama'i. Dulu itu ada namanya Tifan. Ada yang tahu Tifan? Dulu Tifan tuh wajib.
seminggu sekali. Ya, jadi perutnya ditonjok-tonjokin sama pelatihnya tuh. Dulu perutnya kotak-kotak dulu. 2020 nih masih six pack. Sekarang aja udah one pack nih, ya. Serius. Ya. Ya. Atau enggak waktu itu lari. Jadi harus ada dalam sepekan satu momen yang seluruh anggota asrama wajib bergerak. Nggak ada ceritanya anak asrama dari Senin sampai Jumat kayak mayat hidup di atas kasur. Harus dia turun dari kasur, ada tuh. Udah di atas, di pojok pula lagi dia. Maksudnya dia di rak atas tapi di pojok gitu. Hidupnya ya di situ aja dari. Ya, itu nggak ada ceritanya begitu. Turun, gerak. Riyadhul Jamai atau lari waktu itu. Malamnya ini ada Laila Sakofiah yang sekarang udah punah. Tolong titip ke ayah. Nih, Dema. Tolong hidupkan lagi Laila Sakofiah nih. Dari sini timbul ukhuwah, timbul kreativitas, timbul pengorbanan, tadhiyah, timbul jiwa kepemimpinan di antara kelas, angkatan dan sebagainya yang nanti akan kalian kenang. Sekarang hilang. 6B itu. 6B ini semester 6 yang B. Dulu semester 6 ada 2 kelas, ada A dan B. Ini udah di jadwal. Nggak boleh nawar ini. Awal semester sudah pembagian. Si A tanggal sekian, kelas A, 6A tanggal sekian, 6B tanggal sekian. Per kelas. Dulu per kelas. Maju, per angkatan. Maju, hilang. Akhirnya apa? Nggak ada jiwa-jiwa. Ana yakin dulu kalian di pesantren ada yang punya jiwa nasyid. Ada yang terabadikan di sini. Nggak ada, hilang. Ada yang punya jiwa teater misalkan, puisi. Ana dulu kalau di pesantren dengar puisi paling males. Pas Laila Sakofiah dengar puisi nangis aneh. Serius. Ada teman Ana yang jago banget itu bikin puisi itu. Nggak tahu kenapa kok tiba-tiba mata Ana nangis. Ternyata kakinya diinjak. Nggak, ini serius ini. Biar antum nggak kaget-kaget kali lah ya. Tapi adanya di sini. Ya tepuk tangan lu. Benar, Saiful bisa apa? Stand up comedy. Keluarin di sini. Ya, roasting aneh, nggak apa-apa. Hah? Siapa yang punya jiwa-jiwa entertain di sini? Itu akan bermanfaat. Khitobah misalkan. Tamsil tahu tamsil? Drama, masrohi, apa ini hidupkan ini panggung ini. Sekarang cuman jadi tempat pernikahan aja. Nggak ada kreativitas santri yang mendunia dari panggung ini. Karena padahal nunggu banget Uzri itu jadi vokalis tangan. Ya, canda Uzri ya. Kamis lihat, mulai lagi. Ya, muhadharah manhaj ini kajian. Waktu itu ya, halaqah Quran. Sabtu pagi tanzif am. Anak rumah deket, tapi karena ada tanggung jawab ini, anak pulang jam 9. Sampaikan, karena mau nggak mau tanggung jawab. Kalau nggak ada, nggak berjalan. Kenapa? Karena butuh qudwah, apalagi di awal-awal. Dan seterusnya. Pelatihan dai, Ustaz Kusnodin, apa ini semua nih. Udah digambarkan di dalam satu bulan yang kita akan jalankan waktu itu. Sampai di situ nanti ada UTS. Ya, komunitas, momen diskusi. BEM dulu kita dorong untuk maksimalkan Rabu malam diskusi Laila Sakofiah. Apalagi Laila Sakofiah ini 4B. Apalagi diskusi. Jadi diskusi nggak usah nunggu dari mana-mana, udah BEM itu harus Dema waktu itu yang harus menghadirkan diskusi. Apa kajian apalah, diskusi debat atau apa. Banyak hal-hal yang bisa dipacu untuk melatih kritis. Halaqah tarbawiyah Jumat. Dulu halaqah tarbiyah wajib satu waktu. Di arahan dari almarhum dulu nih, Dr. Taufik Alwayyarham. Beliau bilang, satu waktu. Kalau uzurnya syar'i baru ganti. Tapi itu satu waktu. Kalau sekarang kan bebas. Oh, baik sekali sekarang mah.
Mau halako, enggak. Ya, dulu kita pantau betul siapa yang enggak halako dan lain sebagainya. Karena itu bagian dari konsekuensi pembinaan yang ada di kita. Balik, next. Ini contoh ya. Enggak, sebentar, jangan dulu. Maksudnya begini, ke depan kita juga harus memapping sebulan itu kita akan melakukan apa. Jangan sampai sebulan kosong aja. Datang ke tempat kalian, baca nih situasi. Sebulan lah, baca situasi kegiatan yang ada di sini. Oh, ini kayaknya kurang maksimal, maksimalin apa? Oh, di sini masih ada waktu ini. Oh, ini masih di sini maksimalkan dan lain sebagainya dan sebagainya. Baru kalian buat planning yang menggambarkan dalam satu koordinasi yang baik. Ya, dulu kita tuh kalau pagi tuh Anda sampai full. Pagi tuh Senin tuh rapat sama Roid. Mereview targetan yang harus dicapai sampai sepekan. Di sini kumpul sama ketua kamar. Ini kumpul sama Dema. Ini kumpul sama siapa lagi? Dalam rangka untuk memastikan kegiatan itu berjalan. Biasa itu. Ya. Next. Hal-hal yang penting bagi pengelolaan asrama. Lihat. Jadi contoh yang baik di setiap gerak-gerik kita. Ini pesanannya. Jadi contoh yang baik di setiap gerak-gerik kita. Gerak-gerik kita dipantau betul. Ya, mau di masyarakat, mau di sekolah, dipantau gerak-gerik kita. Karena semua mata tertuju kepada kita. Kalau berpakaiannya terbuka, sembarangan dan lain sebagainya, nggak dikancing aja satu nih. Kayak gini nih misalkan kita nih. Dilihat sama orang. Dilihat. Bener dilihat. Ya. Apalagi main game. Nah, ini juga nih. Ya, main game. Pinter-pinter lah. Dulu ini zaman ini kenapa anak garis bawahi? Karena dulu main game tuh di sembarang tempat. Di situ. Woi, maju goblok. Woi, maju. Woi. Semau-maunya main game di mana. Udah gitu semua kata hewan keluar semua apa. Waktu itu kenapa anak highlight di sini? Jangan sampai kecipratan nanti di luar. Betul enggak? Jangan sampai, karena lagi-lagi kalian bawa nama Mahat. Perkataan kasar. Ya, perkataan kasar yang kita biasa ucap misalkan, nah jangan sampai itu keluar lagi. Bangun asrama yang kita kelola sebagai rumah kedua bagi para peserta asrama. Ya, dalam dunia isyraf itu ya ada reward dan punishment. Biasa itu negur, ngoreksi apa. Tapi itu bagian dari rasa sayang sebenarnya. Tidak ada rasa benci apa. Kita berharap antum lebih baik dari kita. Bos, gitu aja bahasanya nanti. Ya, pasti langsung kleper-kleper ya nanti. Ya, tapi yang jelas maksudnya adalah baik. Tidak ada maksud jahat. Sambil kita koordinasi, jangan sampai maksud baik dengan cara yang tidak baik. Jangan sampai. Tahun berapa ya? Ada alumni Nuaimi yang dipulangin khidmahnya gara-gara mukul. Bapaknya polisi. Anak yang dipukul bapaknya polisi. Nyari gara-gara namanya. Antum pas ditabayunin ke pihak sekolah, ke pihak dai, ternyata kesimpulan memang si dai ini tidak koordinasi dalam proses evaluasi. Baik anaknya mah, dia kawal kegiatan, dia bersamai dan sebagainya. Tapi ketika ada hal-hal yang krusial, dia ambil sikap sendiri. Nah, ini yang bahaya. Karena nggak mau itu terjadi di antum juga nanti. Ya, jangan sampai itu terjadi. Tahan diri, tahan emosi, banyak istighfar. Ya, karena kita lagi mendidik, ya, didoain dan sebagainya. Ya, nanti apa yang kalian keluarkan itu dari segala ikhtiar kembalinya buat diri kalian. Apalagi? Hindarkan peraturan yang membangun karakter muslim. Apa? Oh, hadirkan peraturan yang membangun karakter muslim yang baik. Ya, hadirkan nasihat dan sebagainya bersamai. Ya, hindari hukuman-hukuman yang tidak mendidik dan bersifat kekerasan. Ini lagi-lagi. Ya, kalau nanti kalian menjadi musyrif, ya, setelah kalian memberikan contoh yang baik, tahan diri, jangan sampai kekerasan. Jangan sampai. Nanti yang repot diri kalian sendiri.
Buka konsultasi kepada atasan di tempat khidmah jika ada hal krusial, dan jangan mudah ambil keputusan sendiri tanpa ada diskusi dengan pengurus asrama lainnya. Diskusi, tanya sama ustadz yang lebih senior di sana atau abang kelas di sana. Ya. Dan yang terpenting adalah jadi contoh, qudwah. Ya. Kita sekarang minus akhlak. Ya, kita sekarang defisit moral kalau bahasa itu. Ya, jangan sampai itu hadir dalam diri kita. Terakhir ada lagi? Scroll. Habis. Alhamdulillah. Udah selesai. Sadaqallahul. Ya, jadi Anda simpulkan, yang pertama adalah jadi qudwah. Yang kedua, jalankan peran manajerial yang baik dengan cara POAC, planning, organizing, actuating, controlling, evaluating. Dengan segala hal-hal yang dibutuhkan sambil terus berkoordinasi. Dan yang terakhir, jaga nama baik ma'had. Jangan sampai kita tidak sadar kalau di kening kita tercantum nama STIT An-Nuaimi setidaknya 1 tahun masa khidmah. Jaga diri kita. Ujian akan selalu hadir membayangi diri kita. Entah ketemu anak yang nakal, entah ketemu anak yang bening, entah ketemu anak yang nggak bening. Ya.